Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, bahwa Ramadan tak terasa menghantarkan kita di hari ke-20 pelaksanaan ibadah puasa. Ini merupakan salah satu keistimewaan kita di bulan suci Ramadan dengan kita banyak silaturahim. Semua ibadah yang kita laksanakan tidak lain adalah karena panggilan iman. Ya bu, ya bu, apaan? Tuh kan kita ngomong ya kongkok. Semua ini karena panggilan iman. Kita puasa, kita tarawih, kita tadarus, kita qiyamul lail, semua tidak lain karena panggilan iman. Enggak mungkin kalau bukan karena panggilan iman kita mau lapar-lapar puasa, benar? Enggak mungkin kita karena panggilan iman kita ngelaksanain pegel-pegel laksanain tarawih, benar? Semua karena panggilan iman termasuk ibadah puasa. Maka dalam ilmu fikih puasa ada syarat wajib puasa. Ada berapa syarat wajib puasa? Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti orang yang gak puasa itu orang kurang syarat. Ya bu, ya bu, Ustadz dia kan orang Islam kok gak puasa? Ya barangkali belum balik. Biarin orang belum balik, antepin aja. Ustadz anak udah 3 masih belum balik. Ya berarti dia lagi sakit kali, belum mampu. Antepin aja orang belum mampu puasa. Sehat Ustadz, badannya gemuk, keker. Ya berarti gila. Otaknya nggak ada ya bu. Makanya akalnya nggak ada. Makanya dari itu puasa itu ibadah yang beda dengan ibadah yang lain. Pertama, ibadah puasa adalah ibadah sirriyah. Ibadah yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain gampang dilihat orang bang. Kita sholat orang tahu, kita zakat orang tahu, kita pergi haji sekampung antar kita. Tapi puasa cuma kita dengan Allah yang tahu, benar? Puasa ibadah yang lain dari yang lain. Ibadah yang lain gampang dinilai orang. Kan ada aja orang ngomong, itu dia teman kita kayaknya sembayangnya khusyuk tuh. Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama, bener bu? Orang masih bisa nilai. Tetangga kita kayaknya hajinya mabrur tuh. Lu tahu dari mana sih? Kelihatan pulang haji ibadahnya tambah tekun. Orang masih bisa nilai. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai. Nggak ada teman kita ngomong, si Anu gue liatin puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Wow, biar ludahnya seember belum tentu mantep bang. Kenapa? Puasa cuma kita sama Allah yang tahu. Maka ibadah yang paling gampang pura-puranya ibadah puasa. Ibadah yang lain gak bisa pura-pura. Pura-pura sholat mau ngadep kemana? Ayo. Pura-pura zakat mau bayar pakai apa? Pura-pura haji mau pergi haji kemana? Tapi pura-pura puasa paling gampang. Kita tengah hari ini lagi puasa, masuk aja ke kamar. Dalam kamar kita makan 2 piring, keluar kamar jalan kita lemes-lemesin, mulut kita lap, ngomong sama temen, waduh gue lemes banget ini gue puasa, malam gue kagak sahur gue. Orang kagak tahu kalau kita kagak puasa, bener bu? Gampang pura-puranya. Makanya dengan puasa banyak hikmah yang kita ambil. Apa pelajaran dari puasa? Pertama, puasa ngajarin kita jujur. Di mana jujurnya? Tadi kita sholat zuhur bu, sholat nggak? Sebelum sholat wudhu dulu, wudhu nggak? Lagi wudhu kita ke kumur. Andaikan saja kita telan sedikit itu air, kita colong, kita minum. Jangankan KPK, jangankan polisi, teman di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Kenapa itu kita nggak lakukan? Karena merasa adanya Allah. Puasa ngajarin jujur. Mau ada orang ke, nggak ada orang ke, mau banyak orang maupun sendiri, Allah selalu ada. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Merasa hadirnya Allah dalam hidup, maka jujur supaya hidup nggak hancur. Ya bu, ya bu. Yang pertama. Yang kedua,
Puasa ngajarin kita supaya disiplin. Disiplin apa? Puasa itu disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan makan, jangan minum. Adek, jangan dimakan, jangan diminum. Belum waktunya, benar? Disiplin. Itu hati-hati, jangan dimakan, jangan dibuka. Jadi dalamnya tuh ada vouchernya. Tuh, situ ntar berangkat haji jika mampu. Ada di situ buka, ntar. Pergi haji cuma nyampe bandara. Nih. Disiplin. Disiplin makan minum, barang yang haram, barang yang halal di siang hari jadi haram kok. Kenapa? Karena belum waktunya. Tempe halal, kapan halalnya, Bu? Habis maghrib. Es buah halal, habis maghrib. Kolak halal, habis. Istri sendiri halal, Bang, habis terawih, habis maghrib, nafsu amat, Bu. Habis terawih lama dikit waktunya, ibu merese ah. Nih habis terawih, kalau habis maghrib cuma ya dah. Tuh. Semua diatur. Maka Islam itu muaranya disiplin. Lihat rukun Islam. Pertama syahadat. Syahadat itu disiplin akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Harga mati titik. Nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, kita wajib kagak percaya. Benar? Ustadz itu yang ngaku nabi jenggotnya sedada, bodo amatan. Mau sorbannya nyengser, bodo amatan. Mau jubahnya kayak Batman, kalau dia ngaku nabi, kita wajib kagak percaya. Disiplin akidah. Ini kan disiplin kita macam-macam sekarang udah acak-acakan. Jujur aja Bang, Masya Allah disiplin akidah kita. Nabi palsu gentayangan di mana-mana. Kita dengar ada nabi pernah Bu dari Bogor. Nabi dari Bogor. Dapat wahyu di Gunung Sindur. Dipenjarain sama polisi, ditangkap, diwawancarain, di depannya ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Ini Nabi stres. Muncul lagi di Bandung Rancai Kek, tukang cukur namanya Sayuti, ngaku nabi. Nabi Sayuti, kan PA. Ya Bu, muncul lagi perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Lo nggak enak dong baca sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin. Itu orang PA. Biar pakai hadro, pakai sholawat nggak enak Bu, pakai lagu sallallahu ala Tugimin nggak enak. Ini udah banyak orang stres. Nih muncul udah banyak. Nabi palsu ada, malaikat palsu ada. Ya, Lia Edan ngaku Jibril. Di penjara sama polisi po. Hebat polisi kita, bukan teroris doang dia tangkap, Jibril dia penjara. Besok lama-lama Israel ketangkep. Nah, kalau Israel ketangkep, semua TV nayangin breaking news hari ini. Pemirsa di mana saja berada, berhubung malaikat Israel si pencabut nyawa telah dipenjarakan oleh Pak Polisi. Untuk hari ini pencabutan nyawa dan selanjutnya ditunda. Loh yang enak nenek-nenek. Masih kagak mati-mati gua. Ini orang PA. Banyak nih. Iya, malaikat palsu ada, ustadz palsu ada, dokter palsu, polisi palsu, makanan palsu beredar besok lebaran, banyak makanan palsu. Hati-hati, luarnya kaleng biskuit, dalamnya rengginang, dalamnya akar kelapa. Banyak tuh, hati-hati Bu, ketipu kita. Sudah girang banget Bu, wah mereknya lamur, mantep nih biskuit, pas saya buka dalamnya akar kelapa. Ya, suwe di Bekasi begitu di Bekasi. Di sini mah insya Allah sama Bu. Hati-hati nih sekarang, Masya Allah. Disiplin kita udah acak-acakan. Makanya puasa ngajarin kita disiplin. Disiplin makan minum. Yang kedua sholat. Sholat disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya zuhur, jangan sholat zuhur. Benar? Zuhur 4 rakaat, laksanain 4 rakaat. Ustadz saya tambahin 1 ya biar 5, biar tambah pahala. Salah. Tetap 4 ya Bu. Disiplin waktu. Termasuk puasa kita yang kita laksanain ini disiplin makan minum. Kan disiplin kita sekarang masih banyak ditongkrongin.
Percis anak muda tengah malam naik motor, lampu merah nyodok terus, di depan diberhentiin sama polisi bu. Prit, berhenti. Siapa? SNK? Punya pak. SIM? Ada pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng bener nyautnya, saya kagak tahu ada bapak. Makanya disiplin masih ditongkrongin. Kenapa macet di jalan bang? Ya Allah, karena macet di jalan nih, kendaraan besar kagak mau ngalah, kendaraan kecil nggak tahu diri. Kenapa pada macet jalanan? Karena berhentinya kendaraan bareng. Coba kalau nggak bareng, nggak mungkin macet. Nih udah banyak disiplin kita yang nggak bener. Masuk jalan tol, yang nyupir tua, mobilnya tua, di kanan aja susah disalip. Kenapa? Kurang disiplin. Tuh yang kedua. Yang ketiga, puasa ngajarin kita apa? Puasa ngajarin kita peka. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi begini rasanya lapar. Baru sehari saya nggak kena air begini rasanya haus. Bagaimana saudara saya yang setiap hari merasakan lapar dan haus, bukan hanya di bulan Ramadan saja, siang malam dia merintih kelaparan, yang tinggal di kolong-kolong jembatan, yang tidur di pinggir-pinggir jalan. Timbul dengan kita puasa kepekaan. Ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus. Maka hari ini acara Jigo di sini luar biasa, beserta wali band dan seluruh kru bikin acara seperti ini. Ini berbagi, membuktikan tanda cinta kita kepada sesama. Hidup enak adanya orang lain, benar? Hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini bu di atas panggung. Kenapa? Karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadap kemari ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, enggak. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin enggak ada. Paling kata Pak RT itu Ustadz udah lama begitu, kan PA saya ngomong sendirian, bener? Hidup enak adanya orang lain. Puasa ngajarin kita berbagi, jangan pelit, jangan medit, jangan koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang udah pantat kuning bol nontot udah parah bang, parah. Udah nyeduh kopi, ampasnya dia jemur lagi bu, saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, palanya aja kerepuk semua. Lah kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang pakai presto, wah tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit, medit. Nih makanya kita dikasih kelebihan harta, anfik ma fil jaib ya'tika ma fil gaib. Infakkan apa yang ada di kantong kita, bakal datang rizki yang gak disangka-sangka. Nih mereka anak-anak yatim kita, hari ini kita buktiin berbagi dengan mereka. Tanggung jawab mereka adalah kita semua. Ya bu, ya bu, ayo hidup enak berbagi. Ini kadang-kadang kita dikasih kelebihan rizki, duit banyak, harta banyak, pelit, medit. Benar bu? Kadang-kadang sholat Jumat nggak pernah bawa duit bapak-bapak, udang-udang doang kayak ban Vespa, sorban nyengser. Wah tasbih kayak biji pinang ditarik rosok, kotak masih jauh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak udah deket, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kotak udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelit. Padahal di kantongan duitnya banyak, itu ada cepean, gocapan 20, ceban, goceng 2000. Yang abu-abu tuh ya ada 1000-an duit di kantong, ngomong semua. Kata yang 100.000 gua kayak yang dicomot. Yang gocap nyaut, lu kegedean cepe, gua nih pasti yang gocap yang diambil. Yang 20.000 nyaut, gua. Lu mah gocap kegedean buat beli beras. Gua nih yang hijau, yang 20 pasti diambil. Yang ceban nyaut, gua kali. Yang ungu nih pasti gua yang diambil. Yang goceng nyaut, gua. Lu lagi 2.000 nyaut, diam lu pada semua. Gua yang diambil nih yang 2.000. Yang 1.000 mah nggak ngomong apa-apa bang. Yang 1.000 mah diem aja di pojokan kantong lagi ngempet aja. Itu ribuan. Dicomot 1.000, 1.000-an ngomong apa gue bilang, gue yang diambil yang 1.000. Itu 1.000-an udah kumel banget bu, udah dekil banget, dilempengin bengkok lagi, dilurusin mencong lagi. Begitu doanya banyak peti pojokan masjid, ya Allah panjangin umur saya, ya Allah berikan keberkahan, ya Allah masukin saya surga, ya Allah. Malaikat ngomong negor, 1.000 kumel dekil surga lagi lo. Nih pelit, medit, koret. Makanya hidup berbagi paling enak. Umat Islam harus seperti 2 tangan.
Umat Islam harus seperti dua tangan ya Bu. Ya Bu, Al-Imam Ghazali berpesan, kun kal yadain wala takun kal udhunain. Umat Islam harus seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Nih kuping kanan kiri gak ada yang akur nih. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Bener Bu. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Tapi tangan kanan, tangan kiri beda tapi akur, gak pernah ribut. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Enggak. Bener Bu? Yang kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Hidup kayak dua tangan. Tetangga lagi ada yang susah, jangan pakai dibilangin, tengokin. Tetangga ada yang sakit, jangan pakai dibilangin, datengin. Tetangga ada yang meninggal, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Ini tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Partainya apa itu dia? Lah keburu mati tuh orang. Nih kudu kompak kayak dua tangan. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, tapi nggak pernah sombong sama yang kiri. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, mau makan tangan kanan, nerima duit tangan kanan. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar nih Bu. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang, gue mau bagian kobelisasi, bagian cleaning service. Bagian pembersihan gue lakonin aja pembersihan. Tapi yang kanan sombong, enggak. Yang kanan tahu diri. Apa kata yang kanan? Kiri, yang sabar ya. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang make elu. Iya Bu, iya Bu. Beda tapi akur. Kerjasamanya kanan sama kiri kompak. Kapan kita jalan lenggang, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Ya dah gua ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah. Jalan begini. Ini namanya kayak pampir, jadi statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Ayo dengan puasa kita saling berbagi. Manfaatkan Ramadan ini buat kita berbagi kepada sesama. Kenapa? Manfaatkan, anggap Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir yang Allah kasih. Kenapa? Nggak ada jaminan tahun depan kita bisa berjumpa Ramadan lagi. Anggaplah Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir yang Allah kasih. Nggak ada jaminan tahun depan kita bisa ketemu Ramadan lagi. Mudah-mudahan kita semua di 10 terakhir Ramadan ini dekatkan diri takarub kepada Allah. Hamparkan sajadah. Lebih banyak kita di masjid ketimbang kita di rumah. Manfaatkan 10 terakhir ini Bu. Ayo detik-detik kita ditinggal Ramadan. Seluruh alam ini menangis. Bumi menangis. Langit menangis. Seluruh malaikat pun menangis. Kenapa? Karena akan ditinggalnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita semua pengen keluar Ramadan. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Kita pengen semuanya beridul fitri, bukan hanya sekedar lebaran. Ustadz itu dia tukang nggak pernah terawih, boleh nggak ikut lebaran? Boleh, timbang lebaran. Ustadz itu dia nggak pernah puasa, saya lihat, boleh nggak ngikut lebaran? Boleh ngikut lebaran. Lebaran milik nasional, tapi nggak sembarang orang boleh ngikut Idul Fitri. Siapa yang berhak? Kita, orang-orang sebagai pejuang Ramadan, siang puasa, malamnya terawih, kita tadarus, kita beramal soleh, melakukan semua amal kegiatan yang baik di Ramadan. Inilah orang-orang yang pejuang Ramadan, yang bukan hanya sekedar dapat lebaran, tapi kita pengen dapat Idul Fitri. Alhamdulillah. Keluar Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Bu, bayi baru lahir dosanya nggak ada. Makanya kita cium kapan aja enak itu bayi. Siang, malam, sore, tengah hari enak kita cium bayi, wangi. Mulutnya kita cium masih wangi. Coba tengah hari nyium aki-aki Bu, ya Allah bau tembakau. Ya makanya bayi baru lahir selalu ada rezekinya lancar. Datang tetangga bawain baby set, bawain bedak Kasen, bedak Johnson. Ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain rengginang.
Padahal bayi belum ada giginya. Itu rengginang dimakan sama siapa? Dimakan sama emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Bu, udah kenceng salah lagi. Nih, kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Kan ngomongin rengginang. Ya udah, mudah-mudahan kita semua keluar Ramadan menjadi orang-orang yang dapat titel dari Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita baca Fatihah Ibu, minta kepada Allah agar kita bisa diketemukan kembali Ramadan di tahun yang akan datang. Dipanjangkan umur dalam taat ibadah, Allah berikan sehat walafiat, dan seluruh kru dan teman-teman semua dari Jigo ya, wali band semuanya yang ada di sini, para manajemen semuanya, kita doain beliau mudah-mudahan wali band kedepannya tambah eksis lagi, amin. Mudah-mudahan kita doain selalu memberikan nuansa lagu-lagu religi, amin, dalam dakwanya, amin. Mudah-mudahan lagu bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, ya gitu ada ya, yuk tadi nyanyi kita ya. Nah mudah-mudahan kedepannya banyak lagu-lagu yang menginspirasikan buat kita, lagu-lagu dakwah, amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak kita Bu, kita doain yang hadir, anak-anak yatim kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak-anak yang solihin dan solihat, dan kita semua yang hadir di sini senantiasa mudah-mudahan kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang memang lebih baik dari Ramadan tahun-tahun yang telah lalu, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat berkah, selamat dunia dan selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.